Om Swastiastu Semeton. Salam harmoni. Kembali lagi di channel saya, Sivananda. Di sini saya dari Prodi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang root cause analysis atau bisa disingkat dengan RCA. Jadi sebelum menonton video ini, teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya. Jadi, root cause analysis ini merupakan istilah komprehensif yang mencakup sekumpulan metode penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu permasalahan. Dan juga, root cause analysis ini merupakan proses mendefinisikan, memahami, dan memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian mengapa kita perlu melakukan root cause analysis? Jadi, dalam suatu proses pasti akan terjadi suatu permasalahan. Nah, disinilah kita perlu melakukannya proses root cause analysis, di mana proses root cause analysis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan kemudian menentukan perbaikan dan perubahan apa yang diperlukan. Melalui penerapan RCA yang tepat, masalah berulang dapat dihilangkan. Nah, berikut beberapa contoh di mana RCA digunakan, tetapi tidak terbatas pada proses dan prosedur kantor, masalah kontrol kualitas, analisis insiden kesehatan, situasi berbasis keamanan, analisis kegagalan dalam rekayasa, serta sistem komputer dan analisis perangkat lunak. Nah, root cause analysis ini biasanya merupakan langkah-langkah dalam pemecahan suatu permasalahan yang lebih besar, di mana langkah-langkah terpenting dalam RCA terdiri dari, yaitu yang pertama ada masalah, di mana sebelum RCA dapat dilakukan, masalahnya harus didefinisikan dengan baik dan informasinya harus ditentukan dengan tepat serta harus didokumentasikan. Misalnya seperti siapa yang menemukan masalah, apa yang sebenarnya terjadi, di mana dalam proses ditemukan masalah, kapan masalah ditemukan, seberapa sering itu terjadi, dan bagaimana masalah terdeteksi. Yang kedua ada tim, di mana tim ini harus memiliki pengetahuan langsung tentang proses yang sedang dilakukan, serta bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korektif yang permanen. Kemudian ada alat atau tools, di mana pada bagian ini akan membahas beberapa alat dan bagaimana mereka bisa bernilai bagi analisis, di mana langkah pertamanya yaitu menggunakan atau menentukan yang akan disertakan dalam investigasi masalah, yang dimana akan menggunakan analisis is atau is not, di mana analisis is atau is not ini dapat digunakan saat mendefinisikan masalah untuk menentukan apa yang ada dalam ruang lingkup dan dapat dipertimbangkan saat proses analisis, serta apa yang ada di luar ruang lingkup dan tidak dapat dipertimbangkan. Kemudian ada diagram Ishikawa, di mana diagram Ishikawa ini merupakan alat yang berguna dalam menentukan penyebab yang paling mungkin terjadi dalam suatu proses permasalahan, di mana bagian utama dari diagram Ishikawa ini digunakan untuk membahas manusia, bahan, metode, mesin, pengukuran, dan sifat induk lingkungan. Kemudian ada 5 Ws yang sering digunakan selama kegiatan pemecahan masalah. Ini digunakan dalam koordinasi dengan alat analisis lainnya, seperti diagram sebab akibat yang dapat digunakan sebagai alat mandiri untuk menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya ada FMEA atau mode kegagalan dan analisis efek, di mana FMEA ini merupakan alat yang terdefinisi dengan baik yang dapat mengidentifikasi berbagai mode kegagalan dalam suatu sistem, yang dimana tim harus menentukan apakah masalah dari kegagalan diidentifikasi dalam FMEA, dan jika iya, seberapa akurat tim akan mengevaluasi risiko yang akan diterima. Kemudian ada action plan, yang dimana setelah tim menentukan penyebab utama dengan menggunakan kombinasi berbagai alat, maka mereka akan mengembangkan tindakan balasan atau tindakan korektif yang sesuai. Selain itu, tim juga akan mengembangkan rencana aksi untuk mengimplementasikan tindakan balasan tersebut. Kemudian
yang terakhir ada verification plan, yang dimana tim juga harus menentukan rencana verifikasi yang digunakan untuk memberikan penilaian kinerja tentang efektivitas tindakan pencegahan, yang dimana tim juga harus meninjau proses jika untuk memastikan semua tindakan pada saat telah diikuti dengan bersama. Baiklah, demikian penyampaian materi tentang root cause analysis. Jika ada kesalahan maupun kekurangan materi, mohon dimaafkan, dan semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Sampai jumpa video selanjutnya.